Halo, gua Jam Alpha. Gua pengen nge-review game lokal nih, namanya Coffee Talk, yang dibuat oleh Toki Production dan dipublish oleh Toki Production juga. Kalian bisa memainkan game ini dengan cara membeli dari Steam dan Epic Games. Kalau salah ada diskon tuh, lumayan ya kan? Atau kalian bisa langganan dari Xbox Game Pass. Gua akan menilai game ini dari segi cerita, visual, pixel art, mekanik gameplay, world building, soundtrack beserta background, dan opini pribadi gue tentang game lokal satu ini. Yang gue akui, game lokal dengan pixel art terbaik yang pernah gue mainkan. Disclaimer dulu, gue belum nyoba Space for the Unbound, yang dimana juga sama-sama buatannya Tokyo Production. Bas dari segi cerita, cerita dulu nih ya. Cerita dalam game ini mengangkat dari isu-isu yang ada di negara kita tercinta ini, dan juga dari cerita dari masing-masing karakter yang dihadirkan antara lain Freya sebagai penulis, ini beneran Freya namanya. Baileys si manusia elf, dua manusia sukubus, dan lain-lain. Ya kalian gak usah overthinking ya sama manusia sukubus ini, gue tahu di pikiran kalian ya. Ya benar, banyak ras di game ini, jadi nggak kayak cerita-cerita yang di game lain dengan konsep yang sama dengan Coffee Talk ini, namun memakai karakter manusia di gamenya yang berbeda-beda kulit pastinya untuk membedakan mereka. Di sini akan ada berbagai jenis ras yang akan kalian temui seiring berjalannya cerita. Di sini kita akan menjadi barista sekaligus menjadi owner dari cafe yang bernama sama dengan gamenya, yaitu Coffee Talk. Cerita yang ada di game ini berlatar pada tahun 2020. Menurut gua cerita yang dihadirkan itu cukup bagus dan dialognya tertata. Jadi gampang dipahami walau memang yang dibahas juga cukup berat. Cerita dan masalah yang dihadirkan tidak hanya isu-isu yang ada di negara kita tercinta ini, yaitu ada masalah dan cerita dari masing-masing karakter. Kalian mainin nih game sendiri dah kalau penasaran dengan cerita yang ada di gamenya. Ya bisa dibilang ceritanya memang cukup berat, tapi menjadi bagus dan solid karena dialognya yang terkesan realistis dan rapi tentunya. Lanjut dari segi visual dan keindahan dari pixel artnya, visual yang dihadirkan juga cukup bagus, apalagi ini juga pakai pixel art. Jadi mana juga sama-sama bagusnya karena masing-masing karakter itu ada ciri khasnya. Seperti Freya dengan rambut hijau yang dimana karakter Freya akan membekas di otak gue karena ada ciri khasnya yang menurut gue tuh unforgettable lah gampangnya. Jadi ya bisa diinget dan gampang diinget lebih tepatnya. Selain itu, pixel art yang dihadirkan juga cukup colorful, jadi bikin mata betah melihat pixel art walaupun lampu kamar gua waktu itu tuh mati ya. Tapi itu gua tetap betah mainnya. Oke, lanjut nih ya. Bahas dari segi world building. Oh, ya, ini jangan kaget nih, ada world buildingnya juga nih. Gua udah bahas juga nih ya. Gua nggak banyak bahas dari segi world buildingnya sebenarnya, karena satu kata yang bisa gua ungkapkan yaitu bagus. World buildingnya itu realistis dengan negara kita tercinta ini. Kalau lo lihat seiring bergantinya hari akan ada berita-berita yang kadang referensinya tuh gambar-gambar dari meme terkenal. Itu adalah unsur yang bagus ya menurut gua. Biar kesannya gua mainin tuh gak serius-serius amat dan santai aja buat mainin game ini. Lanjut bahas dari segi mekanik gameplay. Mekanik gameplay dari game ini adalah bikin kopi yang sesuai pesanan dari masing-masing karakter. Semisal di video ini. Nih, lihat nih ya, tuh mudah kan? Nah, sip. Ini ada karakter Freya yang pengen pesan espresso teleport shot, jadi kalian sesuaikan dengan apa yang Freya pesan biar core story-nya itu kebuka. Kalau semisal tidak sesuai pesanan kalian akan diejek atau dianggap kurang enak atau tidak sesuai pesanan. Seperti Baileys yang ngejek gue karena gue bikin latte art yang gagal. Ya itu juga faktor skill issue ya, dimana gue nggak bisa bikin latte art di game. Selain itu kalian cuma disuruh buat pencet-pencet mouse kalian atau stick kalau kalian pakai stick ya, kalian pencet A atau apa ya di PS gak tahu. Kalian sambil dimanjakan oleh dialog yang tertata yang sangat rapi. Lanjut dari segi soundtrack serta backsoundnya. Soundtrack buatan Andrew Jeremy ini yang ada di Spotify kalau kalian pengen dengerin sekaligus pengen tenang di malam hari ya. Ini membangun suasana yang tenang. Jadi pas gue main tuh rasanya tenang banget, enak gitu. Seperti gue pas main Planet of Lana. Ya ada apa reviewnya nih, ada ini di kanan atas nih kalian lihat yang ada nih pasti. Ya. Di
disertai dengan backsound hujan yang ikut menenangkan hati gue. Jadi kesimpulan dari gue itu bagus. Karena gimana ya? Soundtrack kalau soundtracknya tepat dan dibikin secara niat itu bagus. Ya, di game ini karena itu tepat dan sesuai dengan feel dan vibe-nya. Ini adalah opini pribadi gue. Jika kalian merasa tersinggung, ya udah kalian tersinggung aja karena ini opini pribadi, nggak usah disama-samakan sama opini lain ya. Tapi mungkin kalian pernah dengar opini gue nih dari opini orang lain karena referensinya dari situ. Oke, menurut gue pribadi game ini adalah game lokal terbaik. Setidaknya itu opini gue sebelum bermain game A Space for the Unbound yang sama-sama buatan Tokyo Production juga ya. Baru kali ini gue bener-bener betah sama game lokal karena sebelumnya gue main Troublemaker buatan Gamescom yang Gamescom, gue lupa publishernya siapa. Itu bikin gue pusing karena posisi kameranya yang ke samping gitu terus heboh banget. Jadi gue pusing aja gitu selama gue main. Dan cerita narasi juga agak-agak mid ya. Mungkin memang penulisnya baru pertama kali aja. Dan gue juga kaget sama 3D modelnya yang menyedihkan ya bisa gue bilang. Tapi untuk 2D itu bagus. Untuk art 2D ya dari masing-masing karakter malah bagus. Tapi 3D-nya yang malah mohon maaf jelek ya. Mohon maaf nih kalau Gamescom tiba-tiba lihat nih video ya. Pada hari yang sama gue refund anjing. Memang game jelek aja gitu menurut gue. Ya itulah kesebelan gue dari game Coffee Talk ini itu sekiranya seperti itu. Terima kasih buat kalian yang udah mendengar ini video ya atau melihat video ini. Jadi itu mungkin kalian niat melihat video jelek ini. Ya jangan lupa buat ngeliat video gue sebelumnya yaitu gue mereview Planet of Lana jika kalian mau. Ya sih gitu aja sekiranya itu ini dan review gue dari game Coffee Talk episode 1. Selanjutnya untuk video selanjutnya mungkin gue bakal bikin Coffee Talk episode 2 reviewnya tapi ini masih belum gue selesai. Ini Coffee Talk episode 1 baru gue selesaiin kemarin. Dan ya sekiranya untuk berapa rate gue itu 7,5/10. Kenapa 7,5? Karena itu nilai yang pantas menurut gue. Kalau udah masuk ke kategori 8/10 tuh itu nanti ini gue ngomongin minusnya ya. Minus dari game ini cuman minor sih menurutku, nggak major. Jadi nggak mengurangi gameplay kalian. Nanti kalau nggak salah gue bakal bahas fitur yang lebih lanjut yang akan di expand nantinya di Coffee Talk episode 2 ya. Nanti ada banyak fitur baru di sana. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Untuk video selanjutnya gue bakal mereview game Coffee Talk episode 2 buatan Tokyo Production dan dipublish oleh Tokyo Production juga. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini. Gue Jim Alpha, salam pamit. Masih gue Marcel Nantea Alvia. Terima kasih.